Kalau kamu pernah menonton video dokter ini, Halo guys, back with me, Dr. Dika. Dan kali ini gue akan bahas soal penggunaan masker saat olahraga. oke fix, ada beberapa hal saya yang tidak sependapat. What's up lur, ketemu maneh karo aku Sakif Kurniawan, wong sosokan pinter. Pada kali ini saya akan sedikit pansos kalian sharing ilmu kepada kalian dengan cara saya akan mengutarakan statement saya yang bisa jadi bertentangan dengan statement Dr. Dika yang ini. Pertama gue mau nanya dulu nih, itu yang larinya pada pakai masker, tujuannya untuk ngindarin COVID atau ngindarin debt collector? Bagi kalian yang belum menonton videonya Dr. Dika, silahkan tonton dulu video Dr. Dika di IG-nya supaya kalian memahami apa konteks dari pembahasan ini. Setelah itu silahkan kembali menonton video ini lagi. Oke? Kalau tujuannya adalah untuk mencegah COVID, perlu ingat bahwa COVID itu nular lewat droplet, bukan udara bebas. Artinya, selama lu bisa jaga jarak sama orang lain, ya aman sebenarnya. Kenapa saya kurang setuju? Jadi, begini penjelasannya. Dr. Dika mengatakan dalam videonya, dia lebih menyarankan jika kita berolahraga di tempat yang sepi, lebih baik masker dilepas. Kalau di tempat yang sedikit banyaknya ada orang berkerumun, maka lebih baik kita menggunakan masker. Dia juga mengatakan seperti ini dalam videonya. Emang kenapa sih lo kalau gue pakai masker? Saat kita lagi olahraga, itu kan tubuh lagi butuh oksigen banget. Lu hambat pakai masker, itu udara masuk, maka tubuh akan maksa untuk nyari oksigen, paru-paru akan kerja lebih keras, jantung juga kerja lebih keras. Kondisi ini, kalau misalnya dialami sama orang yang memang dia punya masalah medis yang mungkin dia sendiri nggak tahu, ya mesti siap-siap itu fotonya dipajang di buku Yasin. Jangankan orang yang punya kondisi medis, orang sehat aja kurang oksigen, bisa blackout. Yang kesannya menggunakan masker ketika kita berolahraga adalah hal yang tidak baik. Di sini perlu saya menggarisbawahi bahwa tidak ada yang salah dengan penjelasan Dr. Dika tentang paru-paru dan jantung akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen. Cuman, nek aku nyarano gawe circle pertemananku, kalau emang kalian mau berolahraga untuk melatih kardio kalian, olahraga jogging menggunakan masker adalah hal yang baik. Kenapa? Kok bisa? Iya bener, emang ketika oksigen masuk ke dalam tubuh terhambat oleh masker, maka tubuh akan maksa mencari oksigen yang berakibat paru-paru dan jantung bekerja lebih keras. Tapi ingat, kemampuan tubuh manusia yang hebat adalah bisa beradaptasi. Statement saya ini didukung oleh jurnal internasional dari Eropa yang termasuk up to date, karena pada tahun 2015 masih termasuk 10 tahun terakhir pada saat video ini dibuat. Jurnal ini berjudul Respiratory Adaptation in Different Types of Sport. Jadi penelitian dia itu mengumpulkan 1639 atlet laki-laki umur 18 sampai 35 tahun. Lalu para atlet dibagi berdasarkan dominan karakteristik latihannya seperti lebih ke teknik, kekuatan, campuran, atau atlet daya tahan. Saya mau ngasih tahu ya, jogging, lari yang kita bahas tadi itu termasuk ke daya tahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu endurance sport athlete have higher lung volumes in comparison with skill mix and power group of sport. Yang artinya atlet olahraga daya tahan mempunyai volume paru lebih tinggi dibandingkan dengan atlet teknik, campuran atau grup olahraga kekuatan. Jadi saya hanya mau mengatakan jikalau berolahraga dengan oksigen yang tipis atau pasokan oksigen tidak mampu memenuhi kebutuhan sel-sel jaringan otot, bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Dengan catatan kalian harus tahu batas kemampuan kalian dalam berolahraga. Kalau di dunia olahraga biasanya dicek melalui denyut nadi. Jikalau kalian ingin tahu lebih dalam kapan harusnya kita beristirahat dalam berolahraga, atau kalian punya pertanyaan lain seputar olahraga, kalian bisa langsung tanya ke Coach Aditya. Akun Instagramnya saya taruh di kolom keterangan di bawah ini. Makanya di dalam dunia olahraga ada dua metode latihan yang saya ketahui yang konsepnya yaitu mengurangi pasokan udara ke dalam tubuh. Yang pertama adalah high altitude training, yang kedua intermittent hypoxic training. Jika kalau kalian ingin mencari di YouTube, kalian bisa menggunakan keyword training in low oxygen. Bentar, tapi kan Dr. Dika ini menghimbau orang-orang yang mempunyai masalah medis yang mungkin dirinya sendiri gak tahu. Ngene yo Red, sing jenenge olahraga iku otomatis meningkatkan kinerja jantung dan paru-paru. Bagi kalian yang sudah tahu bahwa kalian mempunyai masalah medis tentang olahraga, tolong dijaga diri Anda ya.
yang pintar dikit. Bagi kalian yang mempunyai masalah medis tapi kalian tidak tahu kalau kalian mempunyai, piye untuk kalian olahraga ini, jogging. Tolong, saya punya penyakit medis. Oke, sekian dari saya Sakib Kurniawan, wong sok-sokan pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa stay tawakal.